Udah ikut ya, ikut ayah promosi sambut Bu Erni. Bu Erni. Kenapa saya nggak bisa ya? Ikut biasa. Biasa. Bu Erni. Iya Bapak, dimulai aja ya Pak. Ya, dimulai Bu. Bapak Ibu mulai saya rekam ya Bapak Ibu. Untuk videonya semuanya mulai saya rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh peserta yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya hingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan webinar ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Bandung, Ibu Eli Amalia SPD MMPD. Yang terhormat Bapak Ibu Wakasek beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Ibu guru peserta webinar. Dan satu lagi yang terhormat narasumber kita untuk hari ini yang telah berkenan berbagi ilmu dan praktik baiknya, Ibu Ramadayanti MPD. Selamat datang di webinar Kombel SMP Negeri 3 Bandung dengan tema budaya positif. Tema ini sangat relevan mengingat pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung semua pihak. Webinar ini tentunya bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam membangun budaya positif bagi berbagai konteks, baik itu di lingkungan sekolah atau di warga lingkungan masyarakat. Nah, sebelum memulai, saya izinkan tanpa berlama-lama untuk Ibu Kepala SMP Negeri 3 Bandung kita memberikan sambutan. Mangga Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Erni. Bapak Ibu terdengar? Ya. Ada Bu, ada. Siap. Ada Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru, tenaga administrasi sekolah yang pada hari ini mengikuti kegiatan webinar ini berbagi praktik baik dari salah satu guru SMP Negeri 3 Bandung. Terima kasih atas kesempatannya kita bisa bertemu ya, bertatap muka dalam situasi maya melalui media digital ini untuk senantiasa berbagi pengetahuan dan pengalaman yang nanti akan disampaikan oleh Bu Ramadayanti. Oleh karenanya mudah-mudahan kegiatan pada hari ini kita berharap besar Allah senantiasa memberkahi sehingga pada akhirnya kita senantiasa dimudahkan, dilancarkan untuk memberikan layanan terbaik, meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 3 Bandung. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh Bu Ramadayanti, salah satu guru penggerak dari SMP Negeri 3 Bandung,
dengan mengusung tema budaya positif. Perlu kita pahamkan bersama-sama adalah budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang harus menjadi keyakinan yang pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Jadi nanti yang disampaikan oleh Bu Ramadayanti adalah berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan bagaimana membangun budaya positif terkhusus di SMP Negeri 3 Kota Bandung. Adapun yang disebut budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan serta kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang harus berpihak kepada murid ya Bapak Ibu ya, agar murid diharapkan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif yang sudah kita bangun di SMP Negeri 3 Bandung banyak Bapak Ibu, dan saya melihat langsung ya. Di antaranya guru dan siswa saling menyapa, mengucapkan salam ketika bertemu di kelas. Mudah-mudahan dengan sapaan salam tersebut senantiasa keselamatan menyertai kita di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian contoh budaya positif lainnya, guru dan siswa memulai pembelajaran dengan salam dan doa. Itu hal-hal positif yang harus selalu terbangun di antara Bapak dan Ibu dalam proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga, guru dan siswa senantiasa saling berdoakan, baik itu sebelum atau sesudah proses pembelajaran. Bersikap sopan, meminta izin pada guru bila akan masuk atau keluar kelas. Ya, itu merupakan sebagai wujud menghargai diri sendiri atau orang lain. Yang perlu kita tanamkan adalah budaya antri yang sudah lama ini terlupakan oleh kita semua. Barangkali itu bisa juga dibangun budaya positif yang bisa dilaksanakan di SMP 3 Bandung. Melaksanakan kerja bakti rutin, membersihkan sekolah bersama dengan semua siswa di sekolah maupun tenaga pendidik Bapak Ibu. Kenapa penting menciptakan budaya positif? Budaya positif diharapkan dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong Bapak Ibu. Mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama, menciptakan kolaborasi di antara kita semua, menciptakan rasa peduli satu sama lain yang pada akhirnya akan tumbuh kemandirian dari kita masing-masing. Jadi yang disebut mandiri itu bukan semua dikerjakan oleh sendiri, tapi kemandirian terbangun dari awal mulanya adalah kebersamaan. Budaya positif di sekolah janganlah hanya sekedar tren, tetapi harus menjadi pondasi utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan motivasi siswa. Bagaimana sebuah sekolah membentuk budaya positif dapat memberikan dampak yang mendalam pada karakter siswa dan menciptakan pondasi yang kuat untuk masa depan mereka. Bagaimana membangun budaya positif di sekolah, Bapak Ibu? Di antaranya yang pertama, menerapkan komunikasi terbuka. Sehingga sekarang lagi trennya di kelas-kelas yang Bapak Ibu masuki, ya, melakukan komitmen, kesepakatan kelas, keteraturan kelas, itu dalam rangka membangun budaya positif di sekolah ataupun di kelas. Yang kedua, membangun lingkungan penuh apresiasi dan penghargaan. Jadi harus mulai dikurangi hukuman, sanksi itu, tapi coba dibangunlah budaya-budaya apresiasi dan penghargaan kepada siapapun yang sudah memberikan kebaikan. Yang ketiga, menghindari pendisiplinan dengan cara negatif, tadi yang disebut hukuman tadi. Yang keempat, menyeimbangkan antara target akademis dan kesejahteraan emosional siswa. Ya. Menerapkan etika kerja positif, menanamkan pendidikan karakter kepada siswa di setiap proses pembelajaran. Pada saat melaksanakan budaya positif, jangan lupa Bapak Ibu, pasti ada pendukung ataupun penghambat di dalam melaksanakan budaya positif. Apa yang menjadi daya dukung budaya positif bisa dilaksanakan di sekolah? Di antaranya harus adanya visi, misi, kepemimpinan, hubungan warga sekolah, kurikulum, dan pembelajaran. Itulah yang menjadi letak faktor pendukung di dalam pelaksanaan budaya positif. Kalau Bapak Ibu masih ingat di raport pendidikan kita, kepemimpinan interaksional di antaranya visi misi kita, ya, di mana kita belum mengacu bagaimana bisa melaksanakan proses pembelajaran yang meningkatkan mutu pendidikan belum mengacu kepada visi misi yang dimiliki oleh sekolah. Selain data pendukung, ada juga yang menghambat Bapak Ibu.
Yang perlu diwaspadai adalah yang menghambat bagaimana pelaksanaan budaya positif di sekolah. Yaitu apa? Merawatnya, Bapak Ibu. Merawat budaya-budaya positif yang sudah kita miliki karena tidak konsistennya kita. Ya, baik itu dari guru, siswa maupun kepala sekolah. Artinya perlu ya kehati-hatian di dalam menjaga budaya positif yang sudah dibangun di sekolah adalah bagaimana rasa memiliki hal-hal positif untuk selalu dikembangkan dan ditumbuh kembangkan kepada peserta didik. Karena guru, kepala sekolah menjadi sosok keteladanan bagi siswa-siswa di sekolah. Nah, dalam upaya membangun budaya positif perlu adanya kontrol yang dilakukan oleh guru. Yaitu ada 5 posisi kontrol guru dalam pelaksanaan budaya positif. Yaitu penghukum. Ya, yang pertama penghukum. Ini kontrolnya. Nah, hukumannya yang seperti apa? Nah, janganlah ada hukuman yang sifatnya bersifat kepada negatif, tetapi dalam rangka hukuman itu membelajarkan siswa, Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, membuat pengakuan dari rasa bersalah yang dilakukan oleh siswa. Yang ketiga, jadilah guru menjadi temannya. Yang keempat, guru menjadi pemantau. Dan yang kelima adalah guru menjadi manajer di dalam membangun budaya positif tadi. Peran guru sangat diharapkan dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dalam bangun budaya positif di sekolah. Oleh karenanya, diharapkan Bu Darmadayanti selaku guru penggerak yang mewakili SMP 3 Bandung bisa berbagi praktik baik, mengajak, menghimbau guru-guru lainnya, juga menghimbau murid untuk menerapkan hal-hal positif di sela-sela mengajar. Bukan hanya di proses pembelajaran saja, tetapi di luar proses pembelajaran dengan tidak lupa mengaitkan antara materi pelajaran ataupun di momen-momen yang lain. Ya. Sehingga pada akhirnya diharapkan guru memiliki standar pribadi yang kuat, yang terus menjadi pembelajar sepanjang hidup, sepanjang hayat, untuk memberikan keteladanan pada siswa-siswanya. Ini diharapkan Bapak Ibu, budaya positif ini akan memberikan dampak ke arah yang lebih baik, menumbuh kembangkan karakter-karakter yang diharapkan terlahir dari siswa-siswi SMP 3 Bandung. Maka apa yang harus kita ingat, kenapa penting budaya lingkungan yang positif itu, yaitu diharapkan suasana positif di lingkungan sekolah tercipta, dampak dari proses pembelajaran yang berpihak pada murid, ya, sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif, yang pada akhirnya akan mendukung keberhasilan pembelajaran murid. Oleh karenanya Bapak Ibu perlu diingat bahwa sekolah yang dicita-citakan ada 4 Bapak Ibu cirinya. Ya, 4 ciri sekolah yang dicita-citakan, yaitu sekolah yang di mana proses pembelajarannya berpusat kepada peserta didik. Yang kedua adalah guru senantiasa melakukan refleksi di dalam proses pembelajaran. Dari refleksi itu, guru senantiasa melakukan proses pembelajaran, meningkatkan kapabilitasnya. Yang ketiga, berdampak bahwa guru akan berbagi praktik baik dari hasil belajarnya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang berkualitas, yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang kondusif pada peserta didik. Ya, itu salah satu apa yang menjadi ciri-ciri yang diharapkan sekolah itu bisa menumbuh kembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Oleh karenanya Bapak Ibu sekali lagi mudah-mudahan nanti yang disampaikan oleh Bu Ramadayanti berharap besar ya, kita bukan hanya sekedar mengikuti secara teori tetapi bagaimana mengimplementasikannya. Karena dengan harapan ketika Bapak Ibu membangun budaya positif di sekolah, itu akan terkenang, akan teringat oleh anak didik kita, sehingga menjadi gambaran positif, menjadi motivasi kepada anak-anak didik kita untuk senantiasa menjadi orang-orang terpilih yang memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka amanah. Semangat selalu Bapak Ibu ya, untuk senantiasa menginspirasi, memotivasi yang pada akhirnya anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah sesuai dengan visi yang dimiliki oleh SMP Negeri 3 Bandung. Bu Ramadayanti
Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Ramadaya bisa diimplementasikan oleh seluruh guru. Dengan harapan guru-guru yang lain juga nanti bisa berbagi praktik baik. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah kita yang telah membuka kegiatan webinar ini sekaligus memberikan amanah dan doa ya. Semoga 4 ciri-ciri sekolah yang kita diidam-idamkan atau yang dicita-citakan semoga ada di kita dan kita bisa mengupayakan itu. Baik, tidak berlama-lama lagi, mari kita persilahkan kepada pemateri kita atau narasumber kita, Ibu Ramadayanti, untuk memaparkan materi mengenai budaya positif. Silakan Ibu Ramadayanti, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, pertama saya mau mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak Ibu sudah bersedia meluangkan waktu setelah pulang sekolahnya gitu ya untuk menghadiri webinar saya pada hari ini. Nah, jadi hari ini Bapak Ibu sebetulnya saya sedang menjalankan tugas. Jadi sekarang itu saya sedang mengerjakan modul 1.4 dari guru penggerak dan di bagian aksi nyatanya saya harus melakukan webinar begitu Bapak Ibu dan materinya adalah tentang budaya positif begitu. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang budaya positif itu pasti tidak akan jauh dari kata disiplin. Disiplin positif itu adalah unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Nah, nanti saya juga akan meminta pengalaman gitu ya, sharing dari Bapak Ibu terkait bagaimana penerapan atau pandangan Bapak Ibu tentang disiplin positif gitu ya. Nah, di sini kalau kita tinjau ulang lagi makna dari disiplin itu dari asal katanya disiplina itu artinya belajar. Nah, di sini makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, disiplin diri ini sebetulnya membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita belakangan makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, karena tujuannya ini adalah untuk mendapatkan kepatuhan, maka kecenderungannya ketika kita menerapkan disiplin ini, terutama pada murid-murid, maka justru akan menimbulkan ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau yang murid-murid kita sadari bahwa ternyata disiplin itu punya manfaat atau punya tujuan tertentu begitu. Nah, tadi di awal Bu Eli sudah menyinggung tentang bagaimana ciri sekolah yang kita cita-citakan begitu. Nah, seperti yang Bapak Ibu sudah biasa dengar gitu ya, sekolah yang kita cita-citakan itu tentu cirinya adalah memiliki murid yang memiliki kompetensi dan karakter Pancasila. Nah, ini bisa tercipta kalau
kita bisa mengadakan pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian kita pun sebagai pendidik itu bisa bersikap reflektif, kemudian gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Kemudian kita pun mampu menciptakan iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Nah, di sini lingkungan yang aman dan nyaman itu yang berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal tentu pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Nah, untuk memahami lebih jauh tentang bagaimana murid-murid di sekolah kita itu termotivasi untuk berperilaku, untuk melakukan disiplin positif, saya mau meminta pendapat dari Bapak Ibu tentang kasus Asep dan Ujang. Nah, di sini ceritanya Asep itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangannya. Kemudian ada temannya Ujang yang boleh mencoba segala cara supaya si Asep ini membuka kepalan tangannya. Jadi si Ujang ini boleh meminta Asep, boleh dengan cara dipaksa, boleh misalkan Ujang mau ngasih uang nih ke Asep supaya Asep buka tangannya, atau dengan cara digelitikin dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau menurut Bapak Ibu, apakah Asep akan membuka atau menutup kepalan tangannya dan bagaimana alasannya? Oh, Asep dan Isep. Ya, barangkali Bapak Ibu mungkin ada yang bersedia buat untuk raise hand, atau kalau misalkan mau di kolom chat juga tidak apa-apa. Apakah Asep ujung-ujungnya akan membuka kepalan tangannya dan kenapa? Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang menurut Bapak Ibu itu memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangannya? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berpendapat kalau Asep akan tetap membuka atau menutup kepalan tangannya, atau ternyata yang memegang kontrol ini ternyata Ujang atau Asep. Karena misalkan kalau Ujang itu karena kan dia yang meminta si Asep untuk membuka kepalan tangannya, begitu. Boleh Bapak Isep? Yang kontrol Asep menurut saya, Bu, karena dia menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Oke, kalau menurut Pak Isep, Asep yang memegang kendali karena dia yang menyimpan barang berharga di tangannya, gitu ya. Oke, berarti kalau begitu dari pendapat Pak Isep kita bisa mengambil kesimpulan kalau yang memegang kendali atau kontrol ini adalah si Asep, meskipun si Ujang boleh mencoba segala cara, tapi kalau misalkan si Asep tidak mau membuka kepalan tangannya, maka si Asep tidak akan membuka kepalan tangannya. Nah, itulah sebetulnya yang terjadi dengan antara hubungan guru dan murid, begitu. Nah, di sini ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol yang pernah dijelaskan oleh Bapak William Glasser. Nah, di sini yang pertama beliau itu mengatakan bahwa ada sebuah ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Tapi sebetulnya kita sebagai guru itu tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu semisal muridnya tidak mau. Harus ada dorongan dari dalam diri muridnya sendiri. Misalkan ketika kita minta nih, nak, yuk kumpulkan tugas. Tapi kalau misalkan si anak tetap bersikeras tidak mau mengumpulkan tugas, maka tugas tersebut tidak akan terkumpulkan juga. Kemudian yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, yang dimaksud penguatan positif itu misalkan ketika kita memberikan bujukan dan nasihat yang terlalu dalam atau terlalu sering. Nah, di sini murid bisa menjadi ketergantungan dan menjadi tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik
dan membuat seseorang itu merasa bersalah, dapat menguatkan karakternya. Nah, ternyata jika kita harus memberikan kritik kepada murid, maka kritiklah mereka secukupnya. Dan kritikan tersebut juga sebisa mungkin harus membangun. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, orang dewasa tidak memiliki hak untuk memaksa. Berarti dalam konteks sekolah, guru tidak memiliki hak untuk memaksa muridnya melakukan sesuatu. Termasuk menentukan pilihan itu adalah hak setiap manusia. Nah, di sini pertanyaannya lantas gimana murid-murid kita itu bisa berubah ke arah yang lebih baik. Nah, di sini ada Stephen, seorang ilmuwan ini mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, jadi mungkin selama ini cara kita memandang murid itu lebih kepada teori stimulus respon. Nah, belakangan ada sebuah teori yang dinamakan teori kontrol yang menggeser cara bagaimana kita bisa memandang murid-murid kita. Nah, di sini kalau menurut teori stimulus respon, teori ini menjelaskan bahwa kebutuhan setiap orang itu sama. Nah, tetapi ternyata menurut teori kontrol, kebutuhan setiap orang itu berbeda. Mungkin ada peserta didik kita yang ternyata dia lebih butuh kasih sayang, lebih butuh perhatian, dan seterusnya. Nah, kemudian menurut teori stimulus respon, semua orang itu melihat yang sama. Ternyata kalau menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Misalkan ketika kita melihat kucing gitu, mungkin si A beranggapan kucing itu lucu, tapi mungkin si B menganggap kucing itu adalah hewan yang menakutkan karena mungkin dia alergi atau mungkin pernah digigit dan seterusnya. Nah, yang ketiga, kalau menurut teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita memaksa orang untuk memahami kita. Tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kemudian kalau menurut teori stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi ternyata menurut teori kontrol, ternyata semua perilaku, baik yang baik ataupun yang buruk, itu punya tujuan yang datangnya dari internal masing-masing orang. Kemudian orang lain itu bisa mengontrol saya, dan saya pun bisa mengontrol orang lain. Itu menurut teori stimulus respon. Tapi ternyata hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, dan kita pun tidak bisa mengontrol orang lain, seperti yang tadi kasus Asep dan Ujang. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita melakukan cara-cara persuasif itu gagal, maka menurut stimulus respon, supaya tujuan kita tercapai, kita bisa melakukan pemaksaan kepada murid-murid kita. Nah, kalau menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah, kemudian sudut pandangnya, kalau teori stimulus respon itu menganggap kita berpikir posisi kita itu menang atau kalah. Tapi kalau menurut teori kontrol, kita bisa berpikir menang dan menang. Nah, di sini berikutnya ada teori lagi tentang teori motivasi yang tadi semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini ada ilmuwan Dian Gosen, dalam bukunya itu beliau menyatakan bahwa ada tiga motivasi seseorang itu berperilaku. Nah, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau reward atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk poin 1 dan 2 ini sifatnya sangat eksternal ya Bapak Ibu. Sementara yang ketiga inilah yang kita harapkan motivasi anak didik kita itu berperilaku baik di sekolah itu adalah karena mereka ingin menjadi orang yang betul mereka inginkan dan bisa menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Nah,
Di sini Bapak Ibu terkait dengan teori motivasi, saya punya sebuah kasus. Di sini ada Bu Ai, seorang wali kelas 7 SMP yang beliau ini ingin membiasakan murid-muridnya untuk sholat zuhur berjamaah di masjid sekolah. Nah, ceritanya Bu Ai ini punya inisiatif untuk memberikan poin tambahan di mata pelajarannya kepada murid-murid yang mau melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Nah, selama beberapa minggu, Bu Ai ini melihat perubahan perilaku pada murid-muridnya dan merasa bahwa strateginya itu berhasil. Sampai suatu hari Bu Ai tidak masuk, hanya beberapa murid yang akhirnya melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, berdasarkan teori motivasi, kira-kira motivasi murid-murid Bu Ai tadi untuk melaksanakan sholat zuhur itu motivasi yang seperti apa? Kemudian, adakah kira-kira cara lain supaya si murid-murid ini mau sholat tanpa diberi penghargaan atau berupa tadi poin tambahan? Barangkali ada Bapak Ibu yang mau coba raise hand lagi atau di kolom chat. Mohon benar Bapak Ibu, apabila ada pengalaman atau masukan. Oh iya, Bu Eli, boleh. Terima kasih Bu Yanti karena tidak ada ngacung ya. Ya, gini. Terkait dengan ini salah satu contoh kasus ya, Bu Yanti, di mana siswa itu mau melaksanakan sholat zuhur berjamaah itu dikarenakan ada reward. Ya, ada apresiasi yang diberikan oleh guru. Ya, kalau tadi lihat di teori motivasi kan ada 3 ya, yang sebelumnya itu. Betul, Bu. Nah, berarti kategori permasalahan itu tadi, anak melaksanakan karena reward. Sehingga ketika guru buka reward ya, sehingga jadi di situ kan ada 3, maaf sisa yang sebelumnya, teori motivasi sebelumnya. Nah itu, ya, bahwa ada 3 motivasi untuk menghindari ketidakan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi itu yang kasus anak mau berjamaah karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, ya. Padahal yang diharapkan dari Bu Ai tersebut adalah munculnya ada budaya positif kebiasaan yang terbangun. Itu barangkali. Kembalikan lagi kepada permasalahannya Bu Yanti. Jadi berdasarkan teori motivasi, kira-kira apa motivasi murid-murid tersebut untuk sholat zuhur berjamaah di masjid sekolah? Kategori yang nomor 2 ya. Sehingga pada akhirnya belum tertanam, belum ada keyakinan ya, dari anak tersebut untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka strategi yang dilakukan oleh guru, oleh Bu Ai selaku wali kelas adalah ya bahwa meyakinkan, memberikan keyakinan kepada anak tersebut tentang pentingnya sholat berjamaah itu. Ya, pentingnya sholat berjamaah itu. Kenapa harus sholat berjamaah? Mungkin anak-anak tadi masih mengharapkan reward, ada penghargaan, ada nilai tambah. Barangkali anak belum terbiasa di rumahnya sendiri adalah sholat berjamaah karena belum dipahamkan tentang pentingnya sholat berjamaah. Bisa jadi anak sholatnya iya, tetapi berjamaahnya belum. Ya, barangkali strategi yang harus dilakukan oleh guru tersebut adalah memberikan pemahaman tentang pentingnya sholat berjamaah, utamanya seperti apa dan harus dilakukannya seperti apa, sehingga nanti anak akan terbiasa. Ya, bahkan pahalanya bukan dari manusia kan, pahalanya akan berlipat-lipat ganda dari Allah. Mudah-mudahan itu meyakinkan kepercayaan anak dan meningkatkan keimanan ketakwaan pada anak tersebut. Itu barangkali dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Eli. Jadi barangkali kalau bisa saya simpulkan, untuk kasus Bu Ai ini berarti motivasi murid-muridnya itu adalah karena mereka ingin mendapatkan penghargaan atau reward dari Bu Ai, yang berarti motivasi ini bersifat eksternal yang muncul bukan dari diri murid-muridnya. Kemudian cara supaya muridnya
punya motivasi, terbangun motivasinya untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah itu adalah dengan diberikan pemahaman bahwa sholat zuhur berjamaah itu penting dan bagaimana caranya dilaksanakan. Begitu ya Bu ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini mungkin kita sekilas Bapak Ibu berefleksi sedikit dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi mana nih yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Apakah tadi yang pertama, apakah karena anak-anak itu takut dihukum, atau misalkan anak-anak itu disiplin di sekolah karena mereka ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari kita sebagai guru, atau justru mereka memang sudah punya keyakinan dari dalam dirinya bahwa disiplin itu adalah bagian dari hidup mereka begitu. Nah, kemudian mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah mencoba menerapkan strategi disiplin positif dan bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid begitu Bapak Ibu. Ada yang mau sharing dulu mungkin? Kalau misalkan belum ada, kita next dulu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita akan menyinggung sedikit tentang nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah kita itu ada profil pelajar Pancasila, dimulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, hubungannya dengan motivasi di diri siswa itu adalah dengan kita mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi memang idealnya ketika kita membuat aturan atau kesepakatan, kita semua termasuk murid itu paham bahwa aturan itu punya nilai-nilai yang memang kita yakini kebaikannya, sehingga kita punya semangat untuk menerapkan aturan atau keyakinan tersebut. Nah, di sini berikutnya keyakinan kelas. Bapak Ibu di sekolah pasti sudah menerapkan atau membuat keyakinan kelas bersama siswa di kelas. Nah, di sini kalau misalkan kita ambil contoh di kehidupan sehari-hari, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, di sini tentu aturan ini diciptakan karena atau dari kita gitu, kita mengenakan helm pada saat berkendara itu karena kita yakin bahwa helm itu akan menjadi salah satu faktor penentu keselamatan. Makanya pada akhirnya kita akan menggunakan helm secara otomatis tanpa disuruh sama orang lain atau nunggu dirazia polisi. Nah, di sini keyakinan ini adalah nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, terlepas dari apapun latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, di sini seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, keyakinan kelas ini bagaimana proses terbentuknya? Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah ini seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa keyakinan kelas ini dia sifatnya lebih abstrak daripada peraturan, juga lebih kalau peraturan itu biasanya lebih rinci dan lebih konkret. Kemudian keyakinan kelas itu idealnya berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau misalkan anak-anak mengajukan keyakinan kelas dalam bentuk kalimat yang masih negatif gitu, masih ada kata tidak makan di kelas atau jangan, nah mungkin bisa kita arahkan untuk menyatakan dalam kalimat yang positif. Kemudian poin yang keempat, keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian poin selanjutnya, keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut.
Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, dan yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu apakah sudah diterapkan secara konsisten atau belum, dan seterusnya. Nah, di sini saya menampilkan beberapa contoh keyakinan kelas. Jadi di sini keyakinan kelasnya memang poin-poinnya diharapkan tidak terlalu banyak dan menggunakan pernyataan kalimat yang positif. Misalkan di sini keyakinan kelas 7. Di sini hanya ada 3 poin. Kita ambil contoh poin yang pertama, hormat. Nah, di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, kalau poin yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, di sini keyakinan kelas ini sebetulnya bisa kita dalami lagi, Bapak Ibu. Misalkan tadi ya yang poin hormat, poin pertama. Nah, di sini kita bisa dalami lagi menjadi poin tampak seperti atau tidak tampak seperti. Jadi kita menjabarkan perilaku apa nih yang bisa menunjukkan dan tidak menunjukkan perilaku hormat. Nah, di sini untuk hormat gitu, tampak seperti artinya datang tepat waktu, kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam, dan mengucapkan terima kasih. Nah, kebalikannya, perilaku yang tidak mencerminkan sikap hormat ini sering hadir terlambat, tidak acuh kepada teman dan guru, dan tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Nah, kemudian ini juga kita bisa dalami dengan membedah tugas guru dan murid, karena kan keyakinan kelas ini dibangun bersama antara guru dan murid. Jadi kita bisa jabarkan kita sebagai guru harus bagaimana, murid tugasnya bagaimana supaya keyakinan itu bisa terwujud. Misalkan untuk guru tugasnya adalah mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, dan seterusnya. Nah, murid tugasnya adalah belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari diri, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana nih kalau misalkan murid kita melakukan kesalahan selama mereka proses belajar untuk menjadi seseorang yang lebih disiplin. Nah, di workshop sebelumnya kita Bapak Ibu pernah belajar bersama tentang restitusi gitu ya, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, di sini mungkin sebagai seorang guru kita pernah mengucapkan kalimat-kalimat ini ketika murid kita melakukan kesalahan. Misalkan menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Atau mengingatkan murid tentang kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya, jadi diungkit lagi. Atau bertanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Atau mengkritik dan bahkan mendiamkannya. Nah, barangkali jika kita melakukan tindakan-tindakan di atas, ternyata murid itu bisa merasa menjadi seseorang yang gagal. Nah, kemudian bagaimana respon kita idealnya gitu ya ketika ada murid yang melakukan kesalahan. Nah, di sini saya punya satu kasus lagi mungkin Bapak Ibu ya, tentang kisah antara seorang guru dan murid yang si muridnya ini mengalami keterlambatan pada saat masuk sekolah, dan ada gurunya Pak Lukman yang menindak muridnya yang terlambat ke sekolah dan salah menggunakan warna sepatu. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, berdasarkan kasus ini, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Lukman? Dan kalau menurut Bapak Ibu, apakah ini adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Dan mengapa?
Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang mau ingin berpendapat? Mungkin lagi pada baca ya Bu Yanti ya. Kalau belum ada kita langsung coba ini ya. Kita coba langsung. Ada yang raise. Oh, tidak setuju. Oke, Bu Ya. April mungkin boleh Tidak setuju. tidak setuju dengan tindakan Pak Lukman. Kalau dari sudut pandang Bu April, mungkin idealnya Pak Lukman sebagai guru itu harus bagaimana mungkin. Dari Bu April, kesepakatan kelas berpengaruh kepada perilaku anak dengan peraturan yang sama-sama disepakati anak-anak, lebih tersadarkan dan mengikuti aturan dengan lebih ikhlas. Oke, tidak setuju dari Bu Eli juga. Nah, jadi memang kita idealnya tidak setuju dengan tindakan Pak Lukman. Jadi Pak Lukman ini kan dia tidak menerima penjelasan dari Sabrina. Sabrina yang sudah berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Sudah minta maaf dan memohon kepada Pak Lukman supaya tetap menggunakan sepatunya yang warna coklat. Sudah berjanji, tapi Pak Lukman bersikeras untuk tidak mengizinkan menggunakan sepatu warna coklat tersebut. Hingga akhirnya si Sabrina ini terpaksa untuk sekolah itu tanpa mengenakan alas sepatu begitu. Nah, ada yang raise. Oh ya, Pak Suherman. Ya, baik. Terima kasih Ibu narasumber, Ibu Ramadayanti ya. Ya, seperti kita ketahui bahwa di setiap institusi sekolah, SD, misalnya SMP, SMA, itu ada peraturan sekolah. Ini peraturan perwa itu kan. Dari perwa tentunya di tiap kabupaten kota berbeda. Dan nanti diimplementasikan di sekolah melalui Dinas Pendidikan Kota Bandung dan kemudian melalui Waka Kesiswaan itu dibuatkan sebuah peraturan dan tata tertib sekolah. Nah, dalam tata tertib sekolah itu yang notabene harus dilaksanakan oleh siswa-siswa di sekolah tersebut, bagaimana menyikapi dan menselaraskan antara disiplin positif yang disepakati oleh guru pengajar di kelas tersebut dengan aturan yang sudah baku dikeluarkan oleh kesiswaan di sekolah-sekolah tersebut supaya tidak berbenturan. Nah, kalau itu berbenturan kan tidak nyaman juga buat siswa. Bagaimana Ibu menyikapi ini sehingga dua-duanya berjalan dengan baik, dua-duanya berjalan dan efektif dan memiliki dampak positif terhadap peserta didik. Ibu yang bisa saya kemukakan dan saya tanyakan. Terima kasih dan saya mohon jawaban dan pencerahannya. Terima kasih. Oh, iya. Berarti keselarasan antara aturan sekolah dan kesepakatan yang sudah terjalin, baik itu kelas dengan peserta didik maupun guru mapel di kelas itu dengan peserta didik. Oh ya, baik Pak. Mungkin langsung sembari saya ini berpendapat. Jadi mungkin kan keyakinan kelas itu selama ini kita bentuknya di setiap kelas. Nah, bagaimana supaya keyakinan kelas ini tidak berbenturan dengan peraturan sekolah, meskipun sebagian besar itu umumnya akan selaras gitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau saya pribadi berpendapat keyakinan kelas ini mungkin nantinya bisa kita satukan untuk membentuk peraturan sekolah dan nanti bisa kita
sampaikan ke anak-anak gitu. Karena biasanya kan setiap keyakinan kelas itu hampir sama. Nah, kita akan ambil irisannya dan kita sampaikan ke anak-anak kalau ini yang akan menjadi peraturan sekolah didasari dari keyakinan kelas. Mungkin begitu Pak Suherman ya. Bu. Iya, Pak Suherman, bagaimana dengan jawaban Ibu Ramadayanti? Apakah sudah puas, Bapak? Jadi intinya yang beririsan yang digunakan ya, Bu ya? Iya, betul. Nanti kita susun jadi aturan kelas gitu, aturan sekolah gitu. Ini banyak yang di chat deh kayaknya, Bu. Iya. Boleh menambahkan Bu Yanti? Oh, boleh Bu. Ya, Bapak Ibu perlu dipahamkan ya, keyakinan kelas adalah salah satu strategi dari budaya positif ya, yang sedang ditumbuh kembangkan di satuan pendidikan dalam rangka menumbuh kembangkan karakter yang dimiliki oleh peserta didik. Ya, itu keyakinan kelas. Tadi yang disampaikan oleh Pak Suherman, jangan sampai ada benturan dengan peraturan kelas. Jelas berbeda ya. Kalau keyakinan kelas adanya kesepakatan yang dibuat antara guru dengan siswa. Kalau peraturan sekolah yang ada sekarang itu sepihak. Walaupun sebenarnya peraturan sekolah itu adalah membangun nilai-nilai kebaikan. Yang pada ujung-ujungnya tadi kasus Sabrina. Sabrina tadi itu melanggar aturan sekolah. Ya, aturan sekolah ketika sepatunya tidak sesuai dengan ketentuan. Tetapi budaya positif yang dibangun kepada Ananda Sabrina itu adalah tadi ada solusi yang diberikan oleh sekolah. Jadi misalkan ketika aturan itu mau ditegakkan disepakati dulu. Makanya bahasanya kalau sekolah, peraturan sekolah harus disosialisasikan dulu. Disosialisasikan kepada siapa? Kepada siswa, kepada guru. Ketika ada peraturan yang dilanggar, ada konsekuensi sanksinya. Padahal di budaya positif itu diharapkan tidak ada hukuman, tidak ada sanksi seperti itu. Tetapi tadi ya dikemasnya bukan hukuman, tapi memberikan solusi agar anak itu atau siswa itu tidak merasa menjadi gagal, tidak merasa menjadi bahwa dirinya ya menjadi orang yang punten ya. Bahasanya kalau tadi Sabrina menjadi yang dirundung gitu. Nah, betul tadi yang disampaikan oleh Pak Suherman, dua-duanya betul, peraturan sekolah maupun keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan yang dibangun. Kalau peraturan sekolah selama ini baru sepihak. Makanya akan menjadi suatu keyakinan sekolah kalau disosialisasikan, disepakati poin per poin. Ya, sehingga nanti fokus. Jangan-jangan pada saat ini juga mungkin Bapak Ibu di kelas membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas ya. Anak tidak boleh datang terlambat, gurunya datang terlambat. Ya jelas ya tidak akan menumbuh kembangkan. Seperti itu hati-hati. Keyakinan kelas yang dibuat, kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru dengan siswa, kita harus taat kepada itu. Karena untuk menumbuh kembangkan karakter yang berdampak nanti kepada nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Itu barangkali Bu Yanti ya. Jadi pasti ya keyakinan kelas itu akan menuju kepada peraturan sekolah ya yang harus kita tetapkan bersama-sama sehingga nanti kita akan terkawal bahwa perilaku kita itu akan selalu ditunjukkannya adalah budaya-budaya yang positif. Itu ya. Terima kasih. Terima kasih juga Bu Eli atas masukannya, atas pencerahannya. Kita lanjut sedikit lagi ya Bapak Ibu. Nah, di sini sekilas tentang perbedaan restitusi, konsekuensi, dan hukuman. Jadi kalau restitusi itu dia fokusnya pada pemulihan, konsekuensi fokusnya pada pembelajaran, sementara hukuman itu fokusnya pada pemberian sanksi. Nah, kalau dari segi tujuan, restitusi itu bertujuan untuk membantu murid paham dampak dari perilaku mereka dan cara memperbaikinya. Kemudian kalau konsekuensi
tujuannya adalah membantu murid belajar dari pengalaman dan memahami hubungan antara tindakan dan akibatnya. Sementara hukuman itu tujuannya menghentikan perilaku negatif lewat rasa takut atau ketidaknyamanan. Nah, tapi restitusi ini memang Bapak Ibu diterapkannya mungkin untuk kasus yang ringan ya, kasus disiplin yang ringan. Tapi kalau misalkan jatuhnya sudah kriminal, itu memang mungkin tidak cukup hanya direstitusi, harus ada upaya-upaya lain untuk menghentikan kasus tersebut, kriminal, bullying, pencurian, dan seterusnya. Nah, di sini sekilas ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama adalah belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahannya, kemudian memperbaiki hubungan, menawarkan, bukan memaksa. Restitusi diri ini adalah cara terbaik menuntun murid untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, berfokus pada karakter bukan pada tindakan muridnya, fokus pada solusi, dan yang terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya supaya anak ini tidak mengalami perundungan lagi ketika dia balik ke teman-temannya. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Jadi ini waktu saya kemarin belajar di modul ini adalah bagian yang menurut saya menarik Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Jadi kalau selama ini kita tujuannya memberikan penghargaan itu untuk mengapresiasi murid-murid, ternyata bisa jadi penghargaan yang kita berikan, pujian, hadiah itu menghukum penerimanya. Nah, di sini kalau dari sisi motivasi, penghargaan itu adalah sebetulnya cara-cara kita mengontrol perilaku seseorang yang ujung-ujungnya bisa menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya, karena mereka itu tidak paham apa sebetulnya manfaat dari perilaku yang mereka lakukan. Jadi dengan kita ngasih penghargaan, bisa jadi anak itu melakukan sesuatu karena mereka terstimulus oleh penghargaan yang kita berikan. Nah, kemudian dihukum lewat penghargaan ini misalkan ketika kita nih misalkan memberikan reward kepada si A gitu ya. Nah, bisa jadi mungkin teman-teman sekelasnya merasa iri sehingga akhirnya si A ini justru malah dijauhi dari teman-temannya begitu. Nah, kemudian ini sekilas filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi kenapa kita perlu memahami disiplin positif ini? Karena kita sebagai guru itu berperan besar untuk menuntun tumbuh hidupnya anak kita yang punya peran penting untuk menciptakan lingkungan yang tentunya berbasis disiplin positif supaya ujung-ujungnya profil pelajar Pancasila itu bisa muncul dari dalam internal diri peserta didik kita. Nah, sebagai penutup, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka kita warga sekolah dan pemangku kepentingan itu perlu saling mendukung dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini semata-mata agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, demikianlah Bapak Ibu pemaparan dari saya. Di sini saya pribadi betul-betul hanya menjalankan tugas ya Bapak Ibu, bukan berarti saya di sini lebih paham, tapi karena memang tugasnya seperti itu, maka saya harus mendiseminasikan apa yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Begitu Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke moderator Bu Erni. Ya, terima kasih Ibu. Luar biasa sekali materinya Ibu. Baik, tadi sesi pemaparan materi, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ibu Bapak apabila ada yang mau ditanyakan atau mau berbagi praktik baiknya tentang budaya positif, mangga bisa di chat, mangga mau raise hand, mangga. Insya dijawab sama moderatornya. Mungkin saya mau sambil ini Bu Erni ya, ada pertanyaan dari Bu April, kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu perbedaannya di mana? Kalau dari pemahaman saya gitu Bu April ya, Bapak Ibu yang lain bisa mengoreksi atau menambahkan. Jadi kesepakatan kelas itu bisa menjadi keyakinan kelas ketika kita sebagai guru dan murid itu paham apa nilai-nilai kebajikan yang terkandung di kesepakatan tersebut. Misalkan datang
datang tepat waktu ke sekolah. Nah, kita yakin bahwa datang ke sekolah tepat waktu itu punya nilai kebajikan disiplin. Kita akan menjadi seseorang yang disiplin. Nah, maka ketika kita paham kesepakatan tersebut punya nilai kebajikannya, maka itu akan menjadi keyakinan kelas begitu. Dari ada Baik ya Bu April ya. Ini ada Bu Imas nih, Bu Yanti. Bu Imas silahkan Bu Imas. Open mic Bu Imas. Ya, terima kasih Bu Erni sama Bu Ramadayanti yang sudah memberikan materi hari ini. Materinya cukup bagus sekali ya. Ini ada materi yang menarik buat saya. Tadi Bu Ramadayanti memperlihatkan contoh teori motivasi. Di sana ada 3 motivasi perilaku manusia. Memang sangat sulit sekali menumbuhkan karakter disiplin anak. Tadi ada dari 3 motivasi itu, yang pertama kan ada yang diberi hukuman, ya. Terus yang kedua itu yang dengan imbalan atau pujian. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira bagaimana cara menumbuhkan karakter disiplin positif bagi peserta didik kita tanpa menggunakan pujian atau hukuman. Terima kasih. Pertanyaannya luar biasa sekali ya dari Bu Imas. Memang gitu Bu ya, kalau dari pendapat Yanti pribadi. Nah, ketika kita memberikan imbalan, penghargaan atau pujian, memang hasilnya itu lebih terlihat dan lebih instan. Tapi mungkin sembari kita memberikan imbalan, penghargaan atau pujian tersebut, kita juga kasih pemahaman ke anak bahwa mereka itu seharusnya berperilaku begini karena manfaatnya begini, begitu. Jadi kita mungkin di awal kita butuh yang motivasi eksternal ini, tapi sembari kita tanamkan juga nilai-nilai baik yang nantinya pelan-pelan itu kita harapkan akan di jangka panjang akan menjadi motivasi internalnya, begitu Ibu. Karena kan ketika anak sudah tahu nih, kita pelan-pelan kasih tahu, oh ternyata mungkin dia akan paham dengan sendirinya nilai-nilai tersebut, dan pelan-pelan mereka percaya, mudah-mudahan mereka akan menerapkan perilaku baik tersebut. Mungkin ada tambahan dari Bapak. Oke, terima kasih. Terima kasih juga Bu Imas. Sudah cukup Bu Imas. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu lainnya? Bapak Ibu. Biar tambah itu di rekod saya itu udah cukup Berni. Sesi ini ya, karena saya juga harus langsung upload ini dokumentasinya di PFM. Biar tambah lebih penasaran, nanti langsung aja ke narasumber di chat ya, lewat WA masing-masing itu ya, karena waktunya udah cukup di rekaman saya. Mantap, Pak Chef. Baik, nanti Bapak Ibu di hari Jumat ada terusan materi tentang budaya positif yang disampaikan oleh Pak Diki, dan itu materinya lebih seru dibanding materi hari ini yang mungkin cenderung lebih teori begitu Bapak. Enggak, ini juga seru kok. Diki hari Kamis nanti di Tambun. Lanjut hari Jumat di sesi 2 ya. Hari Kamis. Oh ya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian rangkaian webinar ini. Karena waktu ya, kita tutup saja. Terima kasih untuk narasumber, terima kasih untuk Ibu Eli. Foto, Pak Chef, foto. Oh iya. Sekaligus untuk para peserta juga terima kasih Bapak Ibu Bapak semuanya atas antusiasnya. Sesi terakhir yaitu di foto Bapak Iset, bisa di screen record. Bapak Ibu dulu ya Bapak Ibu.
kameranya. Dipoto dulu. Kenapa Bu Yanti? Saya hitung ya Bapak Ibu yang berkenan dibuka kameranya, open kameranya. Saya hitung dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu. Siap Bu Ana? Bu Ana siap? Wih, Bu Ya, Ana. Chan. Nah, kami siapa tuh? Pak Ucup. Sukan teh sah ucup kuap teh. Siap, selalu siap. Nama panggungnya. Ya, saya hitung ya, Bapak Ibu saya hitung 1, 2, 3. Mau sekali lagi gaya bebas Bapak Ibu. 1, Pak Ucup gaya tuh Pak Ucup. Iya, 1, Dalam, 2, 3. Ya, turun ya Bapak Ibu semuanya, turun. Ya, terus. Bapak Ibu hatur nuhun. Terima kasih juga narasumber. Pokoknya hatur nuhun Bapak Ibu. Sehat. Sudah hadir sudah ya. Sukses selalu Bapak Ibu. Yang lainnya prima istirahat pada berbagi praktik baik. Diambil. Iya Bu, insya Allah nanti. Ya. Bapak Ibu izin ya. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bu. Udah Bapak, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paskan dia pas-pasan. Good.